wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali lagi berkumpul di dalam rutinitas kita, yaitu pembacaan Burdah Al-Madih lil Imam Busiri. Mudah-mudahan dengan berkah burdah Allah lancarkan rezeki kita, Allah angkat segala penyakit yang ada pada diri kita, dan Allah panjangkan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis begitu penting ya. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat baginda Nabi Muhammad, beliau berkata, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad telah berkata, inna dunya hulwatun khadiratun wa inna allaha mustakhlifukum fiha falyanzura kaifa ta'malun fatakun dunya wa takun nisaa fa inna awwali fitnati bani Israila kana fin nisa. Rawahu Muslimu. Di sini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan tentang bagaimana dahsyatnya fitnah dari zaman dahulu kala sampai zaman kita dan sampai hari kiamat. Ini fitnah yang paling terbesar, mencakup kepada dua hal, yaitu dunia, yang kedua nisa, yaitu perempuan. Ini dua hal ini biang kerok dari segala-galanya. Tidaklah orang bertumpah darah kecuali karena dunia. Tidak saudara pecah belah menjadi musuh adik dengan kakak kecuali karena dunia. Tidaklah pertemanan persaudaraan terputus gara-gara rebutan cewek. Kan begitu berhadirinnya. Ini yang terjadi. Dan dampak dan bisa dijadikan biang kerok dari berjalannya sejarah dari dulu sampai zaman kita dan sampai hari kiamat. Maka kata baginda Nabi Muhammad, inna dunya hulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia, kata Nabi, hulwatun. Sesungguhnya dunia itu khulwah. Khulwah di sini artinya dzauq, yang kita rasakan manis. Apabila kita makan permen, maka permen tersebut akan kita katakan nikmat karena di situ ada rasa manis. Maka dunia ini khulwah, rasanya manis bagi ahli dunia. Dunia ini penuh dengan tipu daya dan merangsang setiap jiwa dan hati bagaimana untuk memeluknya. Itu keadaan dunia. Ya. Khadiratun, artinya khadiratun ini indah dipandang oleh mata kepala kita. Khadirah, udah dunia ini manis menurut ahli dunia, dan pula memukau mata kita, maka mata kita akan melihatnya suatu keindahan yang sangat luar biasa. Ini bagi ahli dunia, indah-indah dunia ini. Wa innallaha mustakhlifukum, sesungguhnya Allah mustakhlifukum, dan Allah memberikan amanat dunia ini kepada kalian, hai manusia, hamba-hamba. Karena kita diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini untuk menjadi khalifah.
wakil Allah untuk menjalankan apa yang telah disyariatkan kepada para nabi dan juga kepada para rasul. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah memberikan amanat kepada kalian di dalam dunia tersebut, dan Allah ciptakan kalian bagaimana kalian bisa menjalankan amanat-amanat yang telah Allah berikan. Fayanzuru kaifa ta'malun, maka lihatlah bagaimana cara kalian mengamalkan apa yang telah Allah amanatkan kepada kalian. Karena apa yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini, bahkan apa yang ada pada diri kita ini amanah. Ini yang bukan milik kita. Tangan Allah berikan kepada kita, ini amanah. Kaki Allah berikan kepada kita, amanah. Telinga Allah berikan kepada kita, amanah. Mata Allah berikan kepada kita, amanah. Lalu mulut Allah berikan kepada kita, amanah. Kalau Anda tidak bisa menjalankan amanah tersebut, maka disitulah titik fitnah akan terjadi. Fattaqud dunya, lalu kata Nabi, hati-hatilah dengan dunia. Wattaqun nisa, lalu Nabi mengingatkan lagi yang kedua, hati-hatilah dengan perempuan. Fa inna awwala fitnatin bani Israil kanat bin nisa, karena pertama kali rusaknya Bani Israel dengan terjadi pertengkaran lah ya, lalu terjadi pertumpahan darah, itu dimulai pertama kali dari nisa, yaitu perempuan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, maka di dalam hadis ini begitu banyak pelajaran dan kenyataan apa yang telah kita lihat. Ternyata dua hal inilah biang kerok dari segala gala masalah. Dua hal ini. Yang pertama Nabi menyebutkan yaitu dunia. Sedangkan dunia itu asal muasal katanya danaah, yang arti kata hina. Dunia ini dari awal Allah ciptakan dunia, Allah tidak melirik kepadanya. Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan pula yang ada di bumi. Tapi tak kala Allah menciptakan dunia, Allah tidak menoleh sedikit pun dan tidak melirik. Kenapa? Seakan-akan Allah menjelaskan kepada kita bahwa inilah yang akan menjadi biang kerok terhadap manusia kalau tidak bisa menjalankan amanat dan tidak memahami aturan-aturan terhadap dunia tersebut, maka mereka akan hancur dan lebur. Iman bisa hilang, Islam bisa hilang gara-gara dunia, akhlak dan adab sudah tidak dipakai. Bahkan persaudaraan satu darah pun bisa pecah gara-gara dunia. Sebab dunia semuanya rusak. Maka tatkala Isra dan Mi'raj, salah satu ayat yang Allah pertunjukkan kepada baginda Nabi Muhammad ibn Abdillah, tatkala Nabi Muhammad berjalan dari Masjidil Haram Isra menuju Masjidil Aqsa. Di dalam perjalanan tersebut Rasulullah dipanggil oleh seorang nenek tua bangka, dilambaikan ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Tapi baginda Nabi Muhammad tidak melirik. Lalu Nabi Muhammad terus berjalan. Di pertengahan perjalanan Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, manhi? Itu siapa yang tadi melambai-lambai aku ya Muhammad, ya Muhammad, yang berbentuk nenek-nenek tua? Lalu apa kata Jibril? Ya Muhammad, innahad dunya. Itulah gambaran dunia, yang dimana seorang nenek-nenek tua tapi dari ujung kepala penuh dengan berlian dan emas, penuh dengan perhiasan, itulah dunia. Itu hakikat dunia wahai Muhammad. Dan dunia itu tersisa seumur nenek-nenek tersebut, yang artinya dunia ini sudah tua. Tidak akan lama lagi wa'adullah, janji Allah akan Allah wujudkan, yaitu hari kiamat. Innahad dunya ya Muhammad, dengan kilauan perhiasan yang sangat luar biasa yang ada pada nenek-nenek tersebut. Makanya banyak manusia yang tertipu dan terjerumus, padahal nenek-nenek ya, dengan pikauan yang luar biasa ya, hipnotis yang begitu hebat. Jikalau ada orang ahli hipnotis, katakan kepada mereka, dunia ahlinya hipnotis, segala-galanya hipnotis
yang begitu luar biasa dan sangat luar biasa. Itu dunia. Makanya Nabi Muhammad tidak tahu Allah. Nabi Muhammad tidak tahu. Lalu yang kedua, kata baginda Nabi Muhammad, yang membawa biang kerok atau biang masalah yaitu an-nisa. Fattaqun nisa, kata Nabi. Awas, hati-hati dengan perempuan. Ya, awas, hati-hati dengan perempuan. Maka apabila segala sesuatu dipimpin oleh perempuan, tidak akan beruntung dan tidak akan beres. Karena perempuan ini biang daripada segala-galanya. Fa inna awwala fitnatin Bani Israil kanat fin nisa. Karena pertama kali fitnah kehancuran bagi Bani Israel atau terjadi pertumpahan darah dan pula terjadi pertengkaran demi pertengkaran, yaitu awal mulanya pada perempuannya. Awas, hati-hati. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran bahwa hipnotis dan godaan syaitan itu kecil. Tapi ketika Allah menjelaskan bagaimana godaan seorang perempuan besar, kata Allah, maka Allah berkata, inna kaida syaitana kana dha'ifa, kata Allah. Makaid syaitan, godaan syaitan, Allah katakan dha'ifa, sangat rendah, dhaif dan lemah. Pakai bismillah, baca surat ayat kursi, maka syaitan akan ngacir, ya. Tapi ketika Allah gambarkan tentang seorang perempuan, inna kaidakunna 'azima, sesungguhnya godaan perempuan itu, mereka para wanita, 'azima, begitu besar, kata Allah. Coba Anda bandingkan. Yang kita tahu syaitan ini bertaring, matanya 7, palanya 5, sangat menakutkan. Tapi Allah katakan dha'ifa, kata Allah, lemah godaan syaitan itu. Bisa kelawan dengan istighfar, bisa kelawan bisik-bisikan tersebut apabila kau kembali kepada fitrah. Bisa kau kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, perbanyak zikir, insya Allah godaan syaitan tersebut akan hilang. Tapi ketika godaan tersebut datang pada makhluk Allah, yaitu seorang perempuan, inna kaidakunna 'azima, sesungguhnya godaan perempuan itu sangat besar. Maka Anda boleh lihat sekarang, sesetan-setannya kuntilanak masih menutup aurat. Benar, sesetan-setannya kuntilanak masih menutup aurat. Kalau Anda melihat kuntilanak atau dinyengirin sama kuntilanak, maka Anda akan melihat dari leher sampai ke kakinya tertutup dengan kain putih. Katanya kan begitu kuntilanak. Itu sesetan-setannya kuntilanak. Tapi Anda lihat bagaimana sekarang kebebasan yang sangat luar biasa, sehingga aurat para perempuan dijual murah, bahkan dijadikan konten untuk menghasilkan harta, untuk menghasilkan duit tanpa ada rasa malu. Makhluk yang paling malu itu perempuan. Tapi kalau urat perempuan sudah malu, selesai berhadirin. Ya, makhluk yang paling malu itu perempuan. Allah titipkan rasa malu pada perempuan itu berlipat-lipat ganda daripada laki-laki. Tapi kalau rasa malu tersebut sudah hilang, urat malu tersebut sudah tercabut dari jiwa perempuan, maka seorang perempuan tersebut akan lebih puas daripada binatang-binatang yang ada. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena sekarang gampang mau ngumpulin orang banyak, tinggal buka aurat. Benar? Para perempuan-perempuan sekarang dijadikan bahan jual beli yang termahal di dalam segala apapun, di dalam iklan kah, promosi kah, film kah, di dalam jual beli kah, maka kita akan melihat semuanya siapa yang ditampilkan? Perempuan. Karena daya jualnya buat mereka untuk perbisnisan itu besar. Cuma anehnya
dari saudari-saudari kita yang beriman, di situ mereka tidak sadar. Mereka tidak sadar bahwa mereka lagi diperjualbelikan, dijadikan tontonan. Maka setiap film yang ada, iklan yang ada, apabila terus dipublikasikan, itu dosanya terus mengalir, tidak ada henti. Dosanya terus mengalir, tidak berhenti-henti. Allah, coba Anda bayangkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kata baginda Nabi Muhammad ibn Abdillah bahwa ada dua fitnah, dan bisa dikatakan ini biang kerok dari segala sesuatu masalah terjadi. Yang pertama dunia, lalu yang kedua an-nisa, yaitu wanita alias perempuan. Allahumma sallimna minhuma, mudah-mudahan Allah selamatkan dari kedua-duanya, amin ya rabbal alamin. Ini cuma ada tambahan sedikit, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang sekarang yang kita lihat lagi ramai ya, yaitu masalah adzan. Yang dahulu kala pernah kita dengar, sekarang diulang lagi. Sebenarnya permasalahan adzan ini permasalahan sesuatu hal yang sudah menjadi sunnatullah, bahkan itu sunnah yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad untuk melantunkan adzan dengan lantang, untuk melakukan adzan dengan mengumandangkan adzan dengan lantang. Maka muadzin yang paling lantang siapa? Sayyidina Bilal ibnu Rabah. Takala Fathul Makkah, manusia berkumpul di kota Makkah Al-Mukarramah, lalu siapa yang mengumandangkan adzan? Sayyidina Bilal. Di mana mengumandangkannya? Naik ke atas Ka'bah Al-Mukarramah untuk mengumandangkan adzan dengan lantang, karena adzan nida, panggilan Allah untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada umat muslimin wal muslimah. Maka diriwayatkan di sini, yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari wa Muslim dari Sayyidina Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad bersabda, idza nudiya lis-shalah adbara syaitanu la hudurat hatta la yasma'a ta'dhin. Apabila kumandangan adzan sudah dikumandangkan, lari terbirit-birit syaitan sampai terkencing-kencing, menjauh syaitan dari suara adzan tersebut sampai terkencing-kencing, sampai adzan tersebut selesai, menjauh tuh syaitan sampai ke tempat yang dimana suara adzan tersebut tidak terdengar. Berarti apabila ada orang yang sensitif dengan adzan atau suara adzan, berarti dia siapa? Syaitanir rajim. Sama saudara dengan syaitan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lalu apabila masalah adzan, kumandangan nida ya, untuk melaksanakan sholat itu dipermasalahkan, apakah tidak ada masalah yang lain yang lebih penting tentang pelacuran atau tempat-tempat yang dimana di situ ada penjualan wanita dan juga mabuk-mabukan ya, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, itu lebih penting untuk dilarang. Kalau masalah adzan ini nida, karena disunnahkan adzan itu wajib lantang. Karena dengan toa aja berapa banyak telinga masih tertutup untuk mendengarkan panggilan Allah, untuk melaksanakan sholat di masjid atau musola. Bagaimana kalau urusan adzan diberikan peraturan yang tidak rapi atau tidak beres atau diperkecil? Yakin masjid dalam alamat sepi. Dan inilah ide dan cara para musuh-musuh Islam, sedikit demi sedikit dipreteli hal adzan, dijadikan hal aturan yang begitu luar biasa, padahal masih banyak yang lain-lainnya yang wajib dan lebih penting untuk diatur.
Kalau bukan ini ide-ide para musuh-musuh Islam, lalu ide siapa lagi? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan jangan salah, juga di sini diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Sa'id Al-Khudri, beliau mendengar Nabi Muhammad bersabda, la yasma'u mada sautil mu'adzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Rahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Sa'id Al-Khudri, tidaklah seseorang mendengarkan kumandangan adzan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin kecuali di akhirat kelak dia akan bersaksi di hadapan Allah Dzul Jalali wal Ikram. Luar biasa. Maka adzan itu disunahkan dan dianjurkan dengan lantang. Toh adzan itu tidak memakan banyak waktu. Paling 2 menit, 3 menit, 4 menit adzan selesai. Atau yang dipermasalahkan lantunan-lantunan qasidah sebelumnya atau sesudahnya, ini hal-hal yang khair untuk mengingatkan mereka-mereka yang ghaflah bahwa waktu sholat sudah tiba atau akan tiba. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ini malam-malam keberkahan dan